Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bahas candle tanda rebound dan akan naik. Kenapa? Karena candle ini penting. Kalau teman-teman yang ngikuti YouTube saya dari awal, saya sering bilang candle dan tanda-tanda ini. Cuma mungkin beberapa masih bingung, mau tanya juga takut dikira newbie, atau ada yang sudah tahu. Kalau yang udah tahu nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau yang belum tahu, mungkin kita bisa perdalam di sini. Jadi biar nggak bingung lagi. Oh ternyata kayak gini ya. Oke, biasanya kalau ada candle dan uh, pola ini, suatu emiten itu bakal naik. Nah, dasarnya di dalam dunia saham, memahami pola pergerakan harga itu bukan cuma sekedar melihat angka yang naik turun di layar. Di setiap candlestick ada cerita tentang kekuatan beli, tekanan jual, dan psikologi pasar. Nah, dua hal yang sering dianggap sederhana tapi punya makna besar itu pola higher high, higher low, artinya sinyal bahwa tren menguat, dan candle hammer yang bisa menjadi tanda visual yang sering muncul di titik balik pasar. Biasanya memberi petunjuk bahwa tekanan jual itu mulai lemah dan pembeli mulai mengambil alih. Harga biasanya akan terus naik setelah ini. Nah, struktur pasar itu bahasa harga. Struktur harga, market structure, itu seperti denyut nadi di nadi pasar. Nah, kalau Anda bisa membaca higher high, higher low, lower high, lower low, nah berarti Anda sudah mulai ngerti arahnya pasar itu kemana. Apa dia lagi sehat, lagi naik ya, lagi lesu atau mulai lemah, dia bakal turun. Yang harus teman-teman ingat, harga saham itu nggak pernah bergerak lurus. Kalau yang ingat waktu main diversion dan yang pola swing, teman-teman pasti bakal tahu harga itu selalu naik, koreksi, naik lagi, koreksi lagi, atau malah turun kayak gitu. Jadi itu namanya pola gelombang yang membentuk higher high, higher low, lower high, dan lower low. Nah, apa itu higher high? Higher high itu harga tertinggi, harga baru yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Artinya pembeli masih kuat dan berani mendorong harga lebih tinggi. Contoh, puncak 1 itu di 1000. Di sini seandainya ini 1000. Nah, puncak 2 itu di 1050. Jadi lebih tinggi dari puncak sebelumnya, itu higher high. Nah, maknanya momentum kenaikannya itu masih kuat. Ada pembeli baru yang rela masuk di harga lebih tinggi. Biasanya menunjukkan tren akan berlanjut. Kayak gini ya teman-teman. Jadi ini bakal saya terus ke belakang biar ingat. Nah, ini seandainya awal di sini. Nah, naik ke higher high. Ketika koreksi, ini seandainya puncak 1 1000, koreksi ke 950. Bentuk higher low. Nah, naik lagi ke higher high. Di puncak yang lebih tinggi daripada ini. Seandainya ini 1000, ini 1050. Itu namanya higher high. Nah, kalau ada tanda ini biasanya emiten bakal terus naik. Nah, higher low ini dia lebih tinggi dari higher low yang sebelumnya. Kalau teman-teman ingat kalau yang belum nonton bisa nonton yang cara swing. Nah, MA20 ketika sedang naik, MA20-nya bakal terus naik. Hari ini seandainya MA20 600, besok itu bisa jadi 620. Jadi MA20 itu enggak stagnan di sana. MA20 itu rata-rata harga 20 candle terakhir. Kalau time frame 1 day berarti 20 hari terakhir. Kalau 3 menit berarti 3 menit 20 candle terakhir dalam 3 menit. Kayak gitu. Jadi dia bakal terus naik. Itu artinya pola higher high, higher low. Nah, higher low itu titik terendah baru yang lebih tinggi dari titik terendah sebelumnya. Artinya saat harga turun, pembeli masuk lebih cepat daripada sebelumnya. Contoh, ini yang tadi ya 1000 seandainya higher high-nya. Higher low-nya ke 900. Nah, ketika ini naik ke higher high lagi yang lebih tinggi, seandainya ini 1000 berarti ini 1100 anggaplah. Ini kan higher high berarti lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, higher low dia turun lagi waktu koreksi. Tapi
harganya lebih tinggi daripada harga di sini. Berarti kalau ini 900, paling enggak ini 910, 910 atau 950, terserah lah berapa. Intinya harga bakal terus naik. Nah, maknanya koreksi yang terjadi itu masih sehat, pembelinya dominan, menunjukkan tren naik yang tetap dijaga dengan baik. Kalau teman-teman perhatikan, ini seandainya yang baca ikut yang pola kemarin, yang swing, dia MA20-nya bakal terus naik di sini. Jadi higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini bakal terus naik higher high dan higher low-nya, tidak turun. Kalau turun entar lagi kita bahas di sini. Ini kayak follow the trend. Jadi trennya terus naik, biasanya uptrend. Kalau pola ini muncul berarti tandanya emiten tersebut masih sedang naik, sedang uptrend. Nah, higher high, higher low itu biasanya berpasangan. Jika Anda melihat harga bergerak 900 ke 1000, higher high, turun lagi, higher low 950, higher high lagi 1050, higher low ini lebih tinggi daripada yang ini. Begitu juga higher high-nya 1000, 1050 dan 1100. Nah, maka struktur ini membentuk uptrend. Polanya higher high, higher low, higher high, higher low. Artinya harga terus membentuk puncak dan lembah yang makin tinggi. Tren naiknya itu masih valid. Ini kalau posisi lagi uptrend. Nah, kalau lower high artinya puncak baru itu lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Artinya pembelinya mulai melemah, tidak mampu mendorong harga setinggi sebelumnya. Contohnya puncak satunya 1000, puncak duanya lebih rendah 970. Nah, maka ini lower high namanya. Artinya momentum kenaikannya mulai habis. Muncul sinyal awal perubahan tren, reversal warning kayak gini. Jadi kalau tadi higher high dia bakal terus naik di puncaknya 1000, 1100, 1200. Nah, ini dia bakal turun. Harga puncaknya lebih rendah daripada sebelumnya. Seandainya ini 1000, 950, 900, jadi lebih rendah. Nah, lower low artinya lembah baru lebih rendah daripada lembah sebelumnya. Artinya setiap kali harga turun, penjual itu semakin agresif dan pembelinya semakin lemah. Contohnya lembah 1 900, lembah 2-nya 850. Artinya terbentuk lower low. Ini berarti tekanan jual meningkat, tren lagi downtrend, lagi turun dia. Pola trennya biasanya lower high, lower low, lower high, lower low. Artinya harga terus membentuk puncak dan lembah yang makin rendah. Strukturnya bearish kayak gini. Jadi dia tambah turun. Koreksi dulu di sini semuanya. Naik lagi lower high. Nah, tapi harga ini tidak lebih tinggi dari ini. Kalau turun, dia turun lagi dan lower low-nya lebih rendah daripada yang ini. Ketika naik lagi, lower high ini nggak bisa melebihi lower high yang sebelumnya. Terus turun lower low. Nah, ini dia lagi downtrend artinya. Ini contoh simpelnya ya teman-teman. Kalau dari ringkasan tadi, contoh titiknya 900, higher low, higher high itu tanda mulai naik, dan selanjutnya. Saya capek jelasin lagi. Nah, jadi teman-teman gampangnya lihat di sini. Kalau dia terus naik, berarti lagi uptrend. MA20 bakal terus naik. Nah, kalau ini lagi turun, artinya dia lagi downtrend. Teman-teman bisa jadiin ini patokan. Harga puncaknya harus lebih tinggi dari harga puncak sebelumnya. Kalau puncaknya lebih rendah dari sebelumnya, artinya dia lagi downtrend. Ini nggak bisa nembus harga yang ini. Jadi dia bakal terus turun. Itu dia lagi downtrend berarti emitennya. Nah, dampaknya apa terhadap harga saham? Higher high, higher low artinya pembeli dominan, tren naiknya sehat, harga cenderung lanjut naik ke atas. Strateginya buy on dip di higher low, hold selama masih struktur higher high, higher low, kayak yang saya bilang sebelumnya. Jadi bisa teman-teman hold dulu emitennya, seandainya swing di hold dulu selama dia masih higher high, higher low, atau
kalau mau dijual selama dia belum naik melewati BB atas dan ada resiko dia koreksi dulu, dilepas dulu nggak apa-apa, atau sell parsial nggak apa-apa. Kalau yang belum paham mungkin bisa lihat yang emiten swing ya. Nah, kalau lower high lower low artinya penjual dominan lebih besar, trennya turun, harga cenderung lanjut turun. Nah, strateginya jangan beli dulu, tunggu reversal. Kalau seandainya dia lagi downtrend, makanya kenapa saya bilang kalau lagi downtrend saya nggak mau ambil barang. Kenapa? Karena kita nggak tahu dia bakal turun sampai kapan. Kadang kita anggap dia harganya lagi murah, ternyata bukan harga lagi murah, tapi lagi turun ke lembah. Karena itu saya nggak mau ambil. Banyak teman-teman yang suka ini lagi diskon beli, ya nggak apa-apa. Kalau emang punya strategi nggak apa-apa. Cuma kalau saya nggak suka, karena saya nggak tahu dia bakal naik kapan, itu nggak tahu. Yang saya takutin uang saya habis untuk average down di sana. Jadi mending saya nggak ambil daripada saya ambil kemudian nyangkut. Higher high tapi higher low gagal terbentuk, artinya pembeli mulai melemah. Potensinya itu distribusi atau sideway. Strateginya ambil profitnya sebagian. Nah, kalau lower high tapi gagal lower low, nah penjualnya mulai melemah, potensi akumulasi atau reversal awal dan siap entry di sana. Kapan struktur ini penting untuk swing trader? Nah, swing trader itu hidup dari gelombang harga. Struktur higher high higher low memberitahu kapan Anda ikut arus naik, dan lower high lower low memberitahu kapan Anda sebaiknya keluar lebih cepat. Jadi seandainya teman-teman udah lumayan banyak profitnya di sana dan lagi bikin lower high lower low, jangan ditahan. Kalau saya mending jual dulu aja, nanti masuk lagi. Kalau seandainya udah ada reversal dia bakal naik, saya mending masuk lagi di sana, amankan cuannya dulu. Cuan itu tetap cuan gimana pun, berapapun. Jadi hargai usaha teman-teman, jangan sampai yang dari cuan seandainya 70% tiba-tiba jadi 10% karena masih di hold berharap naik lagi. Jadi mending jual aja kalau sudah patah tren kayak gitu. Nah, skenario positif seandainya uptrend, Anda bisa masuk di area higher low dekat support MA20 di sini. Jadi ketika turun seandainya ini MA20, ini higher low mendekat ke sini, nggak harus dia nyentuh MA20. Kadang dia sebelum nyentuh MA dia bakal naik, kadang turun dulu dikit dari MA baru naik. Jadi kalau saya lebih suka sebar lot di sekitar itu, di sekitar MA20. Nah, Anda keluar saat harga membentuk higher high dan mulai overbought. BB di atas BB-nya udah di atas, RSI di atas 70. Itu riskan untuk dia koreksi dulu. Jadi mending amankan cuan dulu atau sell parsial. Nah, selama struktur belum berubah, Anda boleh re-entry lagi di higher low berikutnya. Jadi seandainya ini naik ke sini, dijual di sini, ini higher low di sini, dijual di sini higher low. Nah, dan ini masih lebih tinggi daripada lower yang di sini dan uptrend MA20 bisa masuk di sini mendekati higher low, mendekati MA20. Dijual lagi ketika higher high lagi mendekati BB atas. Masuk lagi ketika dia masih mendekati MA20 asal nggak jebol dan masih bentuk higher low. Kalau dia sudah jadi kayak gini modelnya, lower high lower low lower high lower low, mending jangan masuk dulu. Nah, skenario negatif saat higher high gagal terbentuk, harga biasanya mulai membentuk lower high, lalu nembus lembah selanjutnya, muncul lower low. Nah, artinya trennya udah berubah. Saatnya nunggu cut loss, menunggu fase baru dan cut loss. Kalau seandainya belum FP, kalau sudah floating profit, ya dijual aja di sana daripada malah nyangkut atau rugi. Nah, awal reversal setelah titik F terbentuk, lower high, lower low, biasanya harga mulai konsolidasi atau turun. Trader swing itu biasanya yang disiplin ngambil profit tuh di area lower high. Nah, menghindari entry baru sampai terbentuk higher high, higher low. Tip praktisnya, tandai puncak dan lembah signifikan di chart. Gunakan time frame harian kalau dia day trade atau swing. Nah, gunakan MA20 sebagai penanda dinamis.
Selama higher high dan higher low di atas MA20 artinya trennya masih valid, dia lagi uptrend. Saat muncul lower high lower low dan harga close di bawah MA20, ini artinya tanda-tanda sinyal kalau ini waktunya kita keluar. Nah, kesimpulannya struktur harga itu bahasa pasar. Higher high higher low artinya pasar optimis, harga sehat naik. Lower high lower low artinya pasar pesimis, harganya dalam tekanan. Perubahan dari higher high ke higher low, perubahan higher high higher low ke lower high lower low itu artinya tren lagi balik. Nah, momentum penting untuk diperhatikan swing trader. Jadi kalau ada teman-teman yang swing di sini, ini penting banget untuk ditentukan. Kalau mungkin kurang paham, nanti bisa diulang lagi dari awal atau bisa dicoba di chat emiten lain. Nah, yang kedua itu candle hammer. Candle hammer itu saat downtrend biasanya dia bakal muncul untuk menandai akhir tren turun, yang menandakan potensi pembalikan arah menjadi bullish reversal. Nah, pola ini memiliki badan kecil bagian atas dan sumbu bawah yang panjang, minimal 2 kali ukuran badan. Nah, kayak gini hammer, jadi dia kayak palu. Nah, warnanya terserah mau apapun nggak masalah, yang penting candlenya kayak gini di akhir titik balik. Nah, karakteristiknya penampakan badannya kecil dan sumbu bawah itu lebih panjang, itu candle hammer. Lokasinya muncul di akhir tren turun, downtrend. Sinyalnya menandakan potensi pembalikan dari tren turun menjadi tren naik. Terbentuk karena harga sempat turun jauh sama periode trading, tetapi tekanan beli dorong untuk naik kembali mendekati harga pembukaan. Itu artinya candle hammer. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau ada candle hammer berarti bisa jadi tanda emiten itu bakal reversal. Nah, cara penggunaannya yang pertama, cari pola hammer pada grafik setelah penurunan harga yang signifikan. Konfirmasinya, tunggu konfirmasi dari candle berikutnya. Jika candlestick berikutnya menunjukkan harga yang lebih tinggi, ini bisa jadi sinyal kuat untuk masuk atau kita bisa beli di situ. Gunakan pola ini sebagai sinyal untuk membuka posisi beli dan tempatkan stop loss di bawah harga terendah hammer atau di badan hammernya. Nah, teman-teman harus ingat, pola hammer itu bisa merah atau hijau terserah. Warna badannya nggak penting, yang penting polanya hammer. Nah, jika pola hammer muncul di akhir tren naik, uptrend, maka itu bisa tanda bearish yang disebut hanging man. Selalu kombinasikan pola ini dengan indikator teknis lain biar lebih akurat. Nah, ini contohnya dari candle hammer ketika Indofood. Dia turun, ketika bentuk candle hammer di sini, setelah turun tajam, dia lagi downtrend, turun tajam. Nah, di sini dia ada candle hammer. Nah, pola hammer dengan lower shadow yang panjang. Ini namanya candle hammer. Nah, dia naik di sini. Kita bisa entry di sini. Kalau dia lebih naik, oh aman, ini masih lebih naik lagi. Untuk pola higher high higher low nggak apa-apa, kita mulai masuk di sini dan jadinya kayak apa? Dia naik di sini. Kayak gitu. Jadi nanti bisa teman-teman yang penting itu pola higher high higher low di MA20 patokannya dan pola candle hammer. Kalau masih mau nunggu emiten yang lagi turun, jangan masuk ketika downtrend. Ini riskan banget. Tunggu dulu ada candle hammer dan tunggu selanjutnya kayak apa. Bisa dicek juga Broxum sama candlenya. Kalau seandainya teman-teman bisa ngikutin pola kayak gini, insya Allah ya semoga bisa cuan konsisten. Jadi yang penting sabar dan mau perhatikan juga mau belajar. Ya, itu aja dari saya teman-teman. Selamat pagi dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.